Terima kasih udah klik video ini. Kali ini aku akan menceritakan seorang pensiunan tentara PBB harus tercoreng nama baiknya lantaran gemar mendekati pekerja seks komersial atau PSK. Bahkan semua jasa-jasanya pun menghilang seketika saat dia diketahui telah membunuh 13 PSK dalam waktu 2 tahun. Gimana ceritanya? Langsung aja kita mulai. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk dukung channel ini. Robert Liat Jr. lahir pada tanggal 27 Mei 1952. Dia dibesarkan di Hog Harbor, Washington. Robert sebelumnya merupakan anak dari keluarga kelas menengah. Kebutuhan ekonominya cukup dan taat kegiatan gereja. Di tahun 1975 adalah tahun pertama Robert berkarir. Dia ditugaskan di Departemen Pemasyarakatan Negara sebagai sipir di negara bagian Washington. Hanya butuh waktu 6 bulan, Robert diterima di Kesatuan Angkatan Darat Amerika. Kemudian ditugaskan di luar benua Amerika, Jerman, dan Somalia sebagai pilot pesawat angkatan sipil di tahun 1990-an. Bahkan dia sempat mengabdi di Kesatuan PBB dan setidaknya Robert sudah mengoleksi 3 medali penghargaan di Angkatan Darat Amerika, 2 medali ekspedisi di Angkatan Bersenjata, dan 3 medali layanan berjasa. Di perguruan tinggi, Robert bertemu dengan istri pertamanya, Sally Nelenius. Setelah menikah, mereka seperti memiliki hubungan yang tidak akur dan akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah. Pasangan itu berpisah karena Robert ketahuan berselingkuh dengan Linda Brewer yang sekarang menjadi istri keduanya. Robert memiliki 5 anak dari pernikahannya yang pertama dan yang kedua. Namun semua sisi gelap Robert terungkap saat dirinya dicurigai kerap datang di daerah prostitusi Amerika Serikat. Aparat yang mulai mencium gelagat aneh dan mulai yakin dan intens mengawasi Robert. Pasalnya selama 2 tahun terakhir antara 1996 sampai 1998 ditemukan 13 kematian misterius di wilayah prostitusi tersebut. Korban pertamanya merupakan mahasiswa yang sedang piknik bersama. Dia memperkosa 2 mahasiswa itu dan kemudian dia menembak para mahasiswa itu dengan menggunakan pistol dan jasadnya ditemukan di keesokan harinya. Korban berikutnya merupakan pekerja seks komersial. Ternyata Robert ini merupakan pengguna narkoba dan sering menggunakan narkoba bersama para PSK lainnya. Robert awalnya merayu para korbannya. Setelah itu, dia mengajak untuk berhubungan seks dengan mereka di dalam mobil milik Robert. Setelah puas, Robert akan membunuh mereka dan membuang mayat mereka di daerah pedesaan. Semua korbannya meninggal karena luka tembak di kepala atau jantung. Berikut adalah para korban yang merupakan PSK yang sudah menuruti hawa nafsu Robert dan setelah itu dibunuh menggunakan pistol dan dibuang di pedesaan. Pada tanggal 18 April 2000, polisi menangkap Robert atas dugaan pembunuhan Jennifer Joseph. Surat perintah penggeledahan untuk mobil Chevrolet Corvette putih tahun 1977 miliknya yang telah dijual saat sebelum penangkapan. Penggeledahan tersebut menemukan darah Jennifer dan DNA dari Robert yang menghubungkan dengan 12 korban lainnya. Setelah penangkapan Robert, polisi menyadari bahwa dia telah ditilang setelah seorang korban terakhir terlihat masuk ke dalam mobil Chevrolet putih tahun 1977. Kesalahan sederhana dalam membaca laporan lapangan menyebabkan Robert tidak ditangkap terkait kasus tersebut. Robert didakwa dengan 13 tuduhan di Pengadilan Tinggi Suffolk County. Selama persidangan, Robert melakukan tawar-menawar pembelaan dan Robert mengakui pembunuhan tersebut agar terhindar dari hukuman mati. Setelah persidangan, Robert membuat pernyataan permintaan maaf kepada keluarga korban yang dibunuhnya dengan kejam. Pada tahun 2001, Robert didakwa atas pembunuhan Melina Markle dan Connie Ellis. Dia dinyatakan bersalah dan kemudian dijatuhi hukuman mati dengan suntikan mematikan. Robert mencoba melawan hukuman mati dengan melakukan banding dan akhirnya ditolak. Pada tahun 2013, pengacara Robert mengajukan petisi di Pengadilan Distrik Federal yang menyatakan bahwa Robert memiliki sakit mental yang membuatnya cenderung melakukan pembunuhan. Jaksa pun membantah hal ini dengan mengandalkan fakta-fakta yang ada bahwa dia seorang nekrofilia. 5 tahun kemudian, setelah Mahkamah Agung Negara Bagian Washington memutuskan hukuman mati merupakan pelanggaran konstitusi negara bagian, hukuman mati Robert diubah menjadi penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Hingga Oktober 2024, Robert masih dipenjara di penjara negeri bagian Washington. Terima kasih sudah menonton, cukup sekian videonya. Silahkan klik like dan jangan lupa klik tombol subscribe lalu komen di bawah atau berikan saran untuk video selanjutnya.